Podcast Jurnal Respirasi Talks. Baik, kali ini kita ada kehadiran oleh komentator Dr. Suryani Dwi, spesialis paru konsultan dari Malang. Dr. Suryanti, saya manggilnya Mbak Wiwin nih. Ya, Mbak Wiwin, ini ada dua case ya, sangat menarik, yaitu tentang pseudomesotelioma ataupun mesotelioma yang diprediksi ke depannya akan sangat tinggi kasusnya. Saya pernah bertemu dengan Gary Lee, memprediksi karena penggunaan asbestos atau apa di negara kamu, mungkin 15 tahun lagi akan banyak kasus-kasus seperti itu. Dan kita harus aware untuk diagnostik kasus-kasus di pleura ya, dan bila membutuhkan diagnostik ternyata ini torakoskopik dan surgery ini sangat tinggi angka diagnostiknya, dan juga tentang kasusnya Dr. Yayan tentang secondary glaukoma ternyata yang bisa juga karena metastase dari adenosi paru ternyata. Ada komentar, Mbak Wiwin? Oke, terima kasih Dr. Anang. Ya, terima kasih juga Dr. Tio, Dr. Dayu, saya manggilnya kita dengan Dr. Tio dan Dr. Dayu, Dr. Yeyen, banyak sekali namanya ya. Pokoknya itu semua dalam panggilan-panggilan singkat, sama seperti saya juga begitu. Jadi saya apresiasi pada acara dari jurnal respirasi talk ini ya, yang memang ini merupakan sesuatu yang bagus. Jadi kita memang belajar untuk bisa mengkritisi sesuatu untuk menjadi lebih baik, bukan destruktif tapi justru konstruktif untuk tujuan yang lebih baik. Juga saya apresiasi pada kasus-kasus yang memang keduanya ini adalah suatu rare case ya, Dr. Anang. Jadi memang betul-betul kasus baik Dr. Tiak maupun Dr. Dayu ini sesuatu yang memang jarang didapatkan. Tadi ada pseudo mesotelioma yang memang tadi sudah disampaikan juga bahwa penegakannya itu masih sulit untuk kita. Dan ternyata memang sebetulnya di situ harapannya adalah dilakukan PATS lebih awal. Nah, untuk materinya sendiri, Dr. Tio, yang saya lihat mungkin ini ada sekedar koreksi di introduction. Itu ada sepertinya ada kalimat yang memang berhenti. Jadi di situ this term was first proposed by Hartwood et al. Through an autopsy process in tanda 6. Jadi itu mungkin nanti perlu dikoreksi. Jadi sekali lagi kita memang mungkin di sini sama-sama belajar ya. Jadi di situ memang sebetulnya ininya di mana. Kemudian juga pada yang kasus tersebut ada hal yang menarik juga, Dr. Tio. Ini memang saya harus akui sulit sekali penegakan diagnosisnya karena memang jarang ya didapatkan. Apalagi pasien ini memang kemungkinan asbestosisnya yang memang dominan kalau saya lihat dari riwayat pekerjaannya. Kemudian, nah ini kemudian memang pasiennya ketemu pada pasien dengan adenokarsinoma, pada pasien dengan diberikan gefitinib, kemudian ternyata kemudian progresif ya, yang di sini kasusnya ya Dr. Tio ya. Jadi memang ada. Nah, ini pertanyaan kita adalah kedepannya nanti apabila kita menemukan hal demikian, rencananya pasien ini sebetulnya ini mungkin bukan di Dr. Tio ya, tapi di dokter paru. Saya lihat sebetulnya untuk PPDS-nya adalah Dr. Devi Triana. Ini sebetulnya kalau sesuai dengan sesuai dengan kepustakaan yang ada, Dr. Tio, untuk terapi mesotelioma sebetulnya kita memiliki kombinasi antara platinum dan pemetrexed yang diakui memang secara uji klinis dan evidence base ini memang memiliki keunggulan. Namun memang tidak salah juga diberikan pada pasien ini gefitinib karena memang adenokarsinoma dan dia bermutasi positif kalau nggak salah tadi di exon 19. Namun kalau sekarang kita lihat adanya annulation berarti dia ada progress disease, maka yang berikutnya adalah tentu saja pemberian karboplatin atau cisplatin yang mengingat ini usianya kalau nggak salah juga sudah tua, mungkin perlu dipertimbangkan untuk pemberian karboplatin dibandingkan cisplatin dikombinasi dengan pemetrexed untuk kasus ini. Tapi secara keseluruhan saya menilai memang kasusnya ini termasuk suatu kasus yang langka
kemudian bisa dikupas dengan baik bagaimana mulai dari penegakan diagnosisnya bahwa memang harus ditegakkan dulu dari segala macam upaya yang dilakukan, mulai dari penegakan diagnosis di mesoteliomanya dengan PATS-nya, kemudian juga di parunya itu juga sama-sama dilakukan pemeriksaan biopsi, dilanjutkan dengan IHK untuk menegakkan, dan ternyata memang lebih ke arah adenokarsinoma. Jadi saya rasa memang penegakannya ini sudah kompleks dan memang bisa sesuai dengan alur. Ya, jadi memang ini sulit. Kemudian mungkin yang perlu kita sampaikan ke depannya dari MDT ini, Dr. Tio, termasuk nanti mungkin ini juga pengalaman saya yang di Malang dan juga mungkin nanti di Solo dan sebagainya, bahwa memang PATS itu bisa dilakukan lebih awalnya itu mungkin mulai kapan, Dr. Tio? Jadi itu yang harus kita ini kan ya. Jadi mungkin ini pertanyaan juga dari saya sebetulnya, karena di sini di akhir dari conclusion yang ditulis Dr. Tio itu dituliskan bahwa thoracoskopik pleural biopsi sedini mungkin itu sebetulnya malah lebih baik. Nah, sedini mungkin itu sebetulnya maksudnya kapan? Karena tentu saja dari audiens bisa mempersepsikan yang berbeda-beda ya, Dr. Tio ya. Jadi sedini mungkinnya itu mulai kapankah? Apakah begitu ada tanda dari mesotelioma atau bagaimana? Mungkin itu masukan dari saya, Dr. Tio, untuk review jurnalnya ini. Sedangkan untuk Dr. Dayu, ini kasusnya juga sulit sekali ya. Jadi, sulit ini. Ya. Tapi apakah sebetulnya sudah dilakukan, tapi belum tertulis dengan lengkap di sini, Dr. Dayu? Karena saya lihat di sini belum ada upaya untuk penegakan diagnosis dari metastasis matanya. Jadi di sini belum tegak apakah memang dia memang ada metabrain. Kalau CA paru ke metabrain, yes itu memang udah banyak, udah sering. Tapi bagaimana dia kemudian meta ke mata, di sini belum tergambarkan dengan jelas. Saya yakin sebetulnya dari penulis sudah melakukan ini, tapi memang belum tertulis di dalam jurnalnya bahwa sebetulnya sudah ada upaya untuk penegakan diagnosis sehingga bisa dikatakan bahwa memang lung karsinoma yang ada di sebelah kiri itu kemudian juga bermeta ke matanya. Nah, ini saya tidak tergambarkan dengan jelas pada keseluruhan dari jurnal yang ditulis Dr. Dayu bahwa sudah ada upaya ke sana. Saya yakin sebetulnya sudah, tapi mungkin apakah belum tertulis ataukah memang sebetulnya tidak dilakukan karena ada kesulitan untuk teknik pengambilan sampel dari suspek matanya atau bagaimana? Kalau misalnya memang, karena ini kan suspek metastasis. Suspek metastasis ke otak itu juga sesuatu yang jarang. Karena itu seharusnya ini lebih disorot ya kalau menurut saya. Mungkin Dr. Anang boleh konfirmasi sebentar dari Dr. Dayu, Dr. Anang. Oke, silakan Dr. Dayu, ingin ada penjelasan. Terima kasih Dr. Wiwin. Ada dokter, jadi sebenarnya dia dieksentrasi dokter, jadi diambil matanya. Nggak ya, cuma saya pernah ngajuin ke jurnal lain itu dianggap mengambil ini itu dianggap sesuatu yang salah bagi mereka gitu loh, karena sudah EGFR mutated, ya kenapa nggak Anda memberikan TKI, kenapa justru oleh mata dilakukan eksentrasi begitu. Ada dokter dan hasilnya memang metastasis adenokarsinoma pada jadi pada orbita satu mata itu adenokarsinoma. Oh gitu ya, berarti kalau memang sudah demikian menjadi sudah jelas bahwa memang yang di mata itu adalah suatu metastatik ya, Dr. Ayu. Ini mungkin pembelajaran untuk kita semua karena dalam penulisan memang kita harus selalu melihat linknya. Jadi bagaimana memang bagaimana dia positif, bagaimana kemudian bisa ditegakkan, karena kalau ini memang fokusnya adalah justru yang di retrobulbarnya, di matanya, berarti itu yang harus ditegakkan betul dan kita bisa menyatakan di dalam kesimpulan, yes, ini adalah metastasis yang jarang karena jarang sekali dari kanker paru metastasis mata. Tapi pada kasus tertentu memang Dr. Dayu saya juga ada pengalaman di mana pasien itu ini yang kemarin juga dimajukan di Konas, itu pasiennya justru metastasis tapi tidak ketemu. Jadi dia matanya sampai buta, kemudian telinganya sampai tuli, hearing loss, kemudian blindness, kemudian dia juga sampai schizophren, dia dengan CA paru yang kemudian diberikan gefitinib, tapi kemudian dia progresif.
Nah, sebetulnya dia di awal-awal memberikan hasil yang sangat bagus, tapi kemudian yaitu tadi mulailah ada keluhan di mata, dia mulai kabur, sama seperti kasusnya Dr. Dayu, kemudian pendengaran sampai kemudian hilang. Nah, ini kita tidak menemukan sama sekali. Jadi bukti radiologis tidak ditemukan adanya metabrain. Sehingga kita berpikir mungkin ini suatu leptomeningeal disease yang memang kita tidak bisa secara betul-betul clear menemukan bahwa memang ini adalah LMD. Nah, untuk kasusnya Dr. Dayu, kalau saya lihat memang sudah ada metabrain. Tapi untuk yang di mata, yaitu tadi baru terjawab setelah ini tadi disampaikan Dr. Dayu bahwa sebetulnya sudah ada hasil dari hasil eksentrasi, kemudian ada hasil bahwa itu memang betul adalah suatu metastasis ke sananya. Karena pada pasien ini juga diberikan terapi gefitinib juga, kemudian dia progres, itu ya dokter? Progres meninggal. Ya, meninggal langsung. Terus meninggal. Jadi belum sampai dilakukan evaluasi ya, tapi yang jelas memang berarti dianggap bahwa, bukan dianggap, terbukti bahwa yang di mata memang primary-nya adalah dari lung cancer. Iya, dokter. Ya, dua kasus yang sama-sama jarang ya, Dr. Tio, Dr. Dayu, tapi ini pembelajaran buat kita semua bahwa kadang kita memang menemukan kasus yang tidak semestinya, maksudnya tidak semestinya itu untuk site-nya, tapi ini justru menjadi tantangan untuk kita sebagai dokter paru, dokter bedah, dan MDT bahwa kasus-kasus yang ada di sekitar kita itu sangat banyak variasinya. Mungkin itu dari saya, Dr. Anang. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Wiwin, spesialis paru konsultan atas komentar-komentarnya, dan juga Dr. Tio dan Dr. Yayen atas kesediaan meluangkan waktu. Saya menunggu dari tadi. Terima kasih banyak ya. Kami harapkan tulisan-tulisan berikutnya jangan dilupakan untuk jurnal respirasi. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke MC, Dr. Alfian.